Bayangkan ini, Anda terpuruk, terlilit utang miliaran. Tiba-tiba, seorang kiai misterius muncul di makam keramat, membisikkan sebuah amalan yang diyakini bisa melunasi semuanya. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Utang Anda lunas, hidup Anda berubah. Tapi, bagaimana jika Anda kembali untuk berterima kasih? Ternyata kiai yang menolong Anda itu, sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Ini bukan fiksi. Ini kisah nyata yang melampaui logika. Bagaimana mungkin? Rahasia apa di balik pertemuan gaib ini? Dan siapkah Anda untuk mendengarkan cerita penuh inspirasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan khawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Hidup ini, memang seperti roda. Kadang di atas, kadang terpuruk begitu dalam hingga rasanya tak ada lagi harapan. Tapi, di titik terendah itulah, saat kita benar-benar pasrah, sebuah keajaiban tak terduga bisa datang. Inilah kisah nyata yang akan saya bagikan, tentang seorang pria bernama Pak Budi. Kisah yang akan membuat Anda tercengang, tentang bagaimana sebuah amalan sederhana, bertemu dengan pertolongan ilahi, mampu melenyapkan gunung hutang. Pak Budi, dulunya adalah gambaran kesuksesan. Pengusaha properti yang visioner, dengan proyek-proyek besar yang selalu berhasil. Hidupnya makmur, keluarganya bahagia. Sampai sebuah badai datang melanda. Rekan bisnisnya, seseorang yang sudah dianggap seperti saudara kandung, tega menikamnya dari belakang. Penipuan besar-besaran, manipulasi data, dan penggelapan dana membuat bisnis Pak Budi bangkrut total. Utang Pak Budi menumpuk, membengkak hingga 7 miliar rupiah. Para kreditor tak henti menagih, telepon berdering setiap menit, surat-surat peringatan memenuhi meja. Untuk menutupi kerugian dan melunasi sebagian hutang, Pak Budi harus menjual habis semua asetnya. Rumah yang dulu menjadi istana keluarganya, mobil mewah yang menjadi kebanggaannya, bahkan perhiasan peninggalan ibunda istrinya, semua ludes, tak bersisa. Pukulan terberat datang ketika istrinya, yang selama ini menjadi sandarannya, tidak sanggup lagi. Dia pergi, membawa serta kedua anaknya. Meninggalkan Pak Budi seorang diri, terpuruk dalam jurang keputusasaan, di rumah yang kini terasa dingin dan kosong. Semuanya hancur. Hidup Pak Budi bagaikan kapal karam di tengah samudera yang gelap, tanpa bintang penunjuk arah. Setelah ditinggalkan istri dan benar-benar kehilangan segalanya, Pak Budi berada di titik nadir kehidupannya. Namun, naluri untuk bertahan hidup, meskipun tipis, masih membara dalam dirinya. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Meski hatinya hancur, ia mencoba bangkit dan mencari berbagai cara untuk melunasi utangnya yang menggunung. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menemui teman-teman sesama pengusaha. Dengan berat hati, ia menceritakan musibah yang menimpanya, berharap ada di antara mereka yang bisa memberikan pinjaman atau setidaknya saran yang berguna. Namun, pintu demi pintu tertutup. Sebagian merasa iba, tapi tak berani mengambil risiko. Sebagian lagi justru menghindar, takut ikut terseret masalah Pak Budi. Merasa buntu dengan lingkaran pertemanan bisnisnya, Pak Budi mencoba mencari pertolongan ke lembaga keuangan. Bank, koperasi, hingga perusahaan pembiayaan ia datangi. Berkas-berkas proposal pengajuan keringanan utang dan restrukturisasi ia ajukan dengan harapan besar. Namun, lagi-lagi, jawaban yang didapat selalu sama, ditolak. Kondisi keuangannya yang sudah terpuruk dianggap terlalu berisiko. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Pak Budi bahkan mencoba mencari solusi alternatif. Ia mendengar tentang berbagai macam guru spiritual atau penasihat keuangan yang menjanjikan jalan keluar instan dari masalah hutang. Ia mendatangi mereka, mengeluarkan sisa-sisa uangnya untuk konsultasi, mengikuti berbagai ritual aneh, bahkan membeli jimat yang katanya bisa mendatangkan rezeki. Namun,
Bukannya solusi yang didapat, ia justru semakin terperosok dalam kerugian materi dan kekecewaan batin. Hari demi hari berlalu, tekanan dari para kreditor semakin gencar. Telepon dan pesan singkat berisi ancaman tak henti-hentinya menghantui Pak Budi. Ia merasa seperti buronan, selalu waspada dan ketakutan. Tidur malamnya semakin tidak nyenyak, dan siang harinya diisi dengan rasa cemas yang tak berkesudahan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat pasi, dan semangat hidupnya hampir padam. Di tengah kegelapan yang pekat, seorang teman lama yang mengetahui kondisi Pak Budi menyarankannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Temannya itu bercerita tentang kekuatan doa dan keajaiban yang bisa datang dari arah yang tak terduga. Meskipun awalnya ragu, Pak Budi mulai mencoba. Ia kembali menghidupkan sholat malamnya, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran. Namun, beban pikirannya yang terlalu berat seringkali membuatnya sulit untuk fokus dan khusyuk. Hingga suatu malam, saat hatinya benar-benar remuk dan tak tahu lagi harus berbuat apa, Pak Budi teringat akan nasihat ibunya dulu. Ibunya pernah berpesan, jika sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar, pergilah berziarah ke makam para waliullah. Di sana, panjatkanlah doa dengan hati yang tulus, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Dengan tekad yang bulat, meskipun sisa tenaganya hampir habis, Pak Budi memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual itu. Ia berharap, di tempat yang penuh berkah, ia bisa menemukan ketenangan hati dan mungkin sebuah jawaban atas segala kesulitan yang sedang dihadapinya. Perjalanan menuju makam waliullah itu pun dimulailah, dipenuhi dengan harapan yang tipis namun tak pernah padam. Sesampainya di kompleks makam waliullah yang ramai diziarahi, Pak Budi merasakan sedikit ketenangan. Suasana religius dan harapan yang terpancar dari wajah para peziarah lain sedikit mengobati luka hatinya. Namun, di tengah keramaian itu, ia melihat sekelompok orang mengerubungi seorang pria berpakaian serba putih dengan atribut mencolok, yang mengaku sebagai guru spiritual atau orang pintar yang bisa memberikan solusi atas segala masalah, termasuk masalah keuangan. Dalam keputusasaan yang mendalam, Pak Budi tergoda. Ia mendekat dan mendengar pria tersebut menjanjikan kekayaan mendadak dan pelunasan hutang dengan cara gaib, asalkan mengikuti ritual tertentu dan memberikan mahar yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Pak Budi memberanikan diri untuk meminta pertolongan. Oknum tersebut dengan retorted meyakinkan menjanjikan jalan keluar instan, membuat Pak Budi kembali memiliki secercah harapan palsu. Pak Budi mengikuti semua instruksi oknum, dukun, itu. Ia melakukan berbagai ritual aneh di sudut-sudut makam, menaburkan bunga, membakar kemenyan, dan menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar. Ia berharap cemas akan datangnya keajaiban seperti yang dijanjikan. Namun, hari berganti hari, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Hutangnya tetap menggunung, dan kehidupannya masih suram. Rasa kecewa dan marah bercampur aduk dalam hati Pak Budi. Ia merasa telah tertipu lagi, bahkan di tempat yang seharusnya suci. Uang terakhirnya pun almost habis sia-sia. Ia duduk termenung di pelataran makam, putus asa dan merasa semakin jauh dari pertolongan. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Di tengah kepedihan dan penyesalannya, Pak Budi melihat seorang kiai tua dengan sorban putih lusuh duduk seorang diri di dekat musala kompleks makam. Wajahnya memancarkan ketenangan dan aura kebijaksanaan yang berbeda dari orang-orang yang sebelumnya ia temui. Tanpa ragu, Pak Budi mendekati kiai tersebut, dengan hati yang lebih pasrah dan tanpa ekspektasi yang berlebihan. Ia hanya ingin berbagi beban hatinya dan mungkin mendapatkan nasihat yang tulus. Malam itu, di bawah rembulan yang bersinar redup di atas makam para wali, pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Pak Budi. Di tengah kesunyian dan dinginnya malam yang semakin larut, saat para peziarah lain sudah berangsur kembali ke penginapan mereka, Pak Budi merasakan sebuah ketenangan aneh. Sebuah cahaya rembulan mulai menembus sela-sela pepohonan tua di kompleks makam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari. Dan di bawah bias cahaya rembulan itulah, di dekat salah satu nisan keramat, Pak Budi melihat seorang kiai tua dengan sorban putih lusuh. Beliau duduk bersila, tampak begitu tenang, seolah menyatu dengan alam dan spiritualitas tempat itu. Ada aura yang berbeda dari kiai ini. Bukan aura kesaktian yang mencolok, melainkan aura kedamaian, kebijaksanaan, dan ketulusan yang menyejukkan. Pak Budi, dengan langkah gontai namun didorong oleh rasa penasaran dan harapan yang tipis, mendekati kiai tersebut. Kiai itu tersenyum lembut, seolah tahu setiap beban di hati Pak Budi tanpa perlu diucapkan. Sorot matanya yang dalam memancarkan pengertian yang tak terbatas. "Nak," suara kiai itu terdengar pelan, namun begitu jelas dan menyejukkan di telinga Pak Budi,
seolah sebuah melodi di tengah kegelapan, hatimu sedang dirundung duka yang mendalam. Bebanmu terasa begitu berat bukan? Pak Budi hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat. Tahukah kamu? Lanjut Kiai itu, matanya menatap ke arah rembulan yang semakin terang, ada sebuah amalan yang diijazahkan langsung oleh Rasulullah, yang dapat membuka pintu rezeki dari arah tak terduga. Amalan yang mampu melenyapkan segala kesulitan, bahkan gunung hutang sekalipun. Sebuah amalan spiritual yang kekuatannya melampaui logika dan perhitungan manusia. Pak Budi menatap tak percaya. Di tengah kekecewaannya pada orang pintar sebelumnya, kini ia dihadapkan pada sebuah janji yang jauh lebih besar, datang dari sosok yang begitu sederhana namun berwibawa. Kiai itu kemudian mengajarkan amalan sholawat Jibril, membaca Sholawallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali setiap hari. Lakukanlah nak, pesan Kiai itu, suaranya kini terdengar menguat, penuh keyakinan. Dengan istiqomah, dengan hati yang bersih, penuh keyakinan dan pasrah total kepada Allah. Yakinlah, dengan izinnya, semua akan dipermudah. Pintu-pintu rezeki akan terbuka, dan kesulitanmu akan diangkat. Setelah menyampaikan amalan rahasia itu, Kiai tersebut bangkit perlahan. Beliau melangkah pergi, menghilang di antara rimbunan pohon dan nisan-nisan tua, seolah hanya bayangan yang muncul bersama cahaya rembulan. Pak Budi terdiam. Hatinya yang tadinya remuk, kini dipenuhi oleh secercah harapan yang begitu kuat. Harapan yang lahir di bawah cahaya rembulan, di kompleks makam para wali, dari seorang kiai misterius yang memberinya kunci rahasia menuju kebebasan. Pak Budi pulang dengan hati yang bercampur aduk, antara keraguan dan secercah harapan yang baru saja muncul. Namun, tak ada pilihan lain. Dia bertekad untuk mencoba. Dia mulai mengamalkan sholawat Jibril itu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari, 1000 kali, bibirnya tak henti melafalkan Sholawallahu ala Muhammad, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap sujudnya. Hingga 40 hari kemudian, tepatnya di hari ke-40, sebuah keajaiban finansial yang tak masuk akal terjadi. Sebuah tawaran datang dari seorang teman lama, yang bertahun-tahun tak ada kabar. Teman itu mengajak Pak Budi bekerja sama dalam sebuah proyek besar, dan memberikan modal awal yang jumlahnya 2 kali lipat dari hutang 7 miliar Pak Budi. Dalam sekejap, tanpa perlu menjual apapun lagi, hutang Pak Budi lunas. Pak Budi bersujud syukur. Air matanya tak terbendung. Dia segera kembali ke makam waliullah itu, ingin mencari kiai misterius tersebut, ingin mengucapkan terima kasih atas petunjuk yang telah mengubah hidupnya. Dia bertanya kepada para penjaga makam, kepada pedagang di sekitar kompleks, namun tak ada yang mengenal kiai dengan ciri-ciri yang dia sebutkan. Hingga akhirnya, seorang penjaga makam yang sudah sangat sepuh, menatap Pak Budi dengan tatapan iba. Nak, kiai yang kamu sebutkan itu, namanya Kiai Syafi'i. Beliau memang sering duduk di pojok musala itu. Tapi, beliau sudah wafat 25 tahun yang lalu. Pak Budi terpaku. Kiai yang memberinya amalan itu, ternyata adalah Ruh Suci, seorang waliullah yang sudah wafat seperempat abad yang lalu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertolongan langsung dari Allah, melalui perantara yang tak disangka-sangka, sebuah mukjizat spiritual yang tak terbantahkan. Sebuah bukti nyata, bahwa amalan sholawat Jibril ini benar-benar keramat dan memiliki kekuatan luar biasa, mampu mengubah takdir, bahkan di saat semuanya hancur. Sobat Langitan, kisah hikmah Pak Budi ini adalah bukti nyata. Ketika kita terpuruk, ketika semuanya hancur, pertolongan itu bisa datang dari arah mana saja, bahkan dari dimensi yang tak kita duga, asalkan kita mendekatkan diri kepadanya. Amalan sholawat Jibril ini adalah kunci rahasia yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dan melenyapkan kesulitan Anda. Jika kisah inspiratif ini menyentuh hati Anda, dan Anda ingin terus mendapatkan hikmah serta cerita nyata yang membuka mata, jangan lupa untuk subscribe channel Langitan ini sekarang juga. Nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan setiap video baru kami yang penuh motivasi hidup. Dan yang terpenting, saya ingin tahu apakah Anda siap mengamalkan sholawat Jibril ini. Mari berbagi di kolom komentar di bawah. Tuliskan, Alhamdulillah, saya ikut mengamalkan Sholawallahu ala Muhammad 1000 kali, jika Anda berniat mengamalkannya dengan istiqomah. Semoga berkah selalu menyertai Anda dan membuka jalan bagi lunas hutang serta kebebasan finansial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.